Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim di ruang tunggu yang akan menuju ke gate. Di sini para penumpang cukup ramai akan naik ke area peron di sisi atas. Seperti informasi yang pernah kita baca sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Desember kemarin, kurang lebih 2 bulan, kereta cepat Jakarta Bandung telah mengangkut 1 juta penumpang lebih. Ini membuktikan penumpang-penumpang bukan hanya sekali naik ya, tapi beberapa penumpang yang kita sempat komunikasi memang naik berkali-kali. Kereta cepat Jakarta Bandung sendiri telah menjadi moda transportasi baru bagi masyarakat yang tadinya menggunakan moda transportasi lainnya. Paling banyak adalah yang pindah Biasanya naik pengguna apakah? kendaraan pribadi. Biasanya naik mobil. Oh, bawa mobil sendiri. Oke. Atau naik kargo, Gopar. Oke, ini kali pertama naik bus. Betul. Kali mau nyobain. Katanya 30 menit kan, jadi Iya benar. Bandungnya di mana? Jalan Braga. Jalan Braga. Iya. Wah, dekat banget berarti. Braga. Turun stasiun ke sekilo jalan mau nyampe ya kan. Oke. Kenapa mau naik bus ini? Karena ini ya cepet Kan ini lagi kata orang. booming ya, kayak jadi penasaran juga. Iya. Lumayan dari yang hampir 3 jam jadi 30 menit kan Betul banget. Terus nanti kalau misalnya enak ya, naik bus, akan naik bus lagi apa gimana? Kayaknya ya. kayak destinasi liburan singkat Bet- kayaknya lebih enak. Oke. Kan lumayan tuh 2,5 jam ngirit. Betul. Namanya siapa teh? Nama saya Erna. Erna. Saya Kang? Abdi. Ardi. Ardi. Siap. Terima kasih Kang Ardi Pak. dan Teh Erna. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, Bapak juga ya. Lancar. Sehat selalu. Terima kasih nih infonya. Baik, jumlah perjalanan kereta cepat saat ini adalah 48 perjalanan karena sudah masuk di weekend dan juga hari libur Desember. Nanti di bulan Januari direncanakan akan bertambah lagi menjadi 68 perjalanan. Kemudian akan ada rencana untuk adjust pricing agar lebih dinamis lagi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Baik, untuk subway ternyata sudah dibuka dari arah pintu ataupun gate timur Stasiun Halim di sisi kanan. Lalu kita melihat di depan sana para penumpang masih membeli tiket menggunakan ticketing machine, walaupun sebenarnya bisa membeli tiket menggunakan aplikasi yang lebih cepat nampaknya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Suasana Stasiun Halim di sini semakin lama memang akan mirip dengan mall karena ke area-area komersial sudah mulai diisi, terutama di bagian-bagian yang sudah selesai seperti Starbucks di ujung sana ya. Kemudian masih akan ada Misue, Indomaret yang ada di depan sini, lalu ada Solaria dan seterusnya. Stasiun ini makin banyak dilengkapi dengan kursi-kursi yang tadinya di awal itu memang tidak ada, jadi para penumpang berdiri. Kemudian ada juga yang duduk di lantai. Saat ini di beberapa sudut yang tadinya belum ada kursi juga sudah mulai ditambahkan. Hal ini tentu akan membuat para penumpang makin nyaman. Untuk para penumpang kereta cepat di sini tidak lagi yang hanya bepergian membawa backpack ataupun tas-tas kecil, tapi sudah makin banyak yang membawa koper, dalam artian sudah menjadi bagian dari moda transportasi mereka untuk berlibur. Ya, kalau bawa koper biasanya mempersiapkan segala sesuatu, baju dan lainnya untuk beberapa hari kemudian kembali ke Jakarta. Nah, tadinya Starbucks ada di sekitar sini, karena sudah pindah jadi Starbucksnya langsung saja ke bagian sisi utara dari Stasiun Halim yang sudah buka. Masih ada ya standnya ya. Walaupun sudah buka ternyata masih ada standnya. Baik, untuk antrian-antrian yang cukup panjang di stand-stand komersial, salah satu yang favorit di sini nampaknya adalah Roti O, dan kita juga sempat mencoba antri. Kemudian menunggu kurang lebih 5-10 menit masih belum sampai di ujung antrian, karena ternyata penumpang-penumpang yang membeli Roti O di sini bukan beli satu, biasanya beli banyak. Kemudian lagi di sini yang perlu segera pindah nampaknya adalah Indomaret, karena antriannya kadang-kadang melebihi dari karpet yang sudah disiapkan.
Hal ini menunjukkan usaha-usaha atau perdagangan, area-area komersial, pekerja-pekerja di sini ternyata aktivitas transaksi mereka cukup banyak ya dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung. Selain yang ada di lantai atas ya, di lantai bawah ini lebih kepada usaha-usaha besar, sedangkan di lantai atas dan juga lorong yang ada di sana yang menyambungkan stasiun kereta cepat dengan stasiun LRT Jabodebek juga banyak usaha-usaha UMKM. Di bagian depan dari sisi selatan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, di sini ada sebuah posko, nampaknya dipergunakan untuk area smoking juga. Di samping tadi juga ada tempat smoking areanya ya, sedikit bagi para penumpang yang akan mungkin merokok ya sebelum masuk ke area ruang tunggu ataupun ke dalam stasiun. Desain dari posko karena ini hari Natal, masih suasana Natal dan juga Tahun Baru, jadi warnanya merah ya. Nanti mungkin di Lebaran warnanya akan menjadi mungkin hijau dan seterusnya. Antrian roti O kita lihat juga makin panjang. Pukul 10:26 tanggal 30 Desember hari Sabtu, para penumpang sudah pada naik ke atas ke ruang tunggu. Nanti kita akan lihat bagaimana situasi di sana. Kita akan menggunakan lift. Untuk naik ke atas ada eskalator, ada lift, ada bermacam-macam ya fasilitas yang disiapkan, terutama bagi yang lansia, anak-anak, kemudian ibu hamil. Baik, sebelum kita naik ke atas, kita akan mencoba terlebih dahulu antri ya, membeli roti O di sini. Jadi kita berada di urutan keberapa nih? Oke, ke-6 ya. Pada akhirnya kita tidak jadi membeli roti O dikarenakan antrinya cukup lama, jadi kita membeli air tebu di lantai 2. Ya, nampak di depan sana pesanan cukup banyak dan belum diangkat, berarti masih belum selesai membuatkan pesanan minuman serta roti bagi penumpang yang barusan order. Tentunya ini menjadi salah satu dampak efek domino dengan adanya kereta cepat, maka pergerakan ataupun transaksi ekonomi usaha-usaha yang ada di sini semakin bertambah. Yang kita kenal roti O sebenarnya ada di mana-mana ya, termasuk di stasiun-stasiun kereta. Dan antriannya juga sudah semakin panjang pada saat kita datang kembali ke area ini. Tadi kita berada di depan ibu yang barusan membeli di depan sana. Di sisi utara dari stasiun kereta cepat ke Starbucks sudah mulai membuka gerainya di bagian arah timur. Jadi bukan di sekitar area tempat menunggu taksi walaupun tidak jauh. Nah, bagi mungkin sahabat orang Indonesia dan juga para pengunjung dapat membeli kopi Starbucks di sekitar sini. Lalu ada kopi tiam dan misue masih dalam tahap penyelesaian dari gerainya yang ada di pinggir sini. Nantinya kursinya mungkin akan dipindah ya setelah selesai. Jadi yang sudah jadi adalah Starbucks dan Subway. Dan lama-lama stasiun ini benar akan mirip dengan mall ataupun dengan bandara.
Kita bisa lihat pengunjung dari subway juga mulai antri ya. Untuk fasilitas masyarakat ataupun para pengguna kereta cepat yang ada di sisi timur, tentunya ada toilet, kemudian ada musola, lalu ada nursing room. Ini kamar bayi yang bagi membawa bayi akan lebih mudah, lebih nyaman pada saat melakukan perjalanan menaiki kereta cepat. Untuk di sisi barat tidak ada lorong semacam ini menuju ke arah area parkir. Jadi hanya ada di sisi timur. Kemudian juga di sisi barat hanya ada layanan customer service. Kemudian beberapa area gerai yang dipergunakan untuk usaha-usaha besar seperti Papa Bird. Ya. Kemudian apakah ada Papa Jack? Saya lupa. Ada Hoka-Hoka Bento ya nanti di sana. Nanti kalau misalnya semuanya sudah lengkap, kita akan shoot secara menyeluruh area komersial yang ada di sini, ataupun mungkin setengahnya paling tidak sudah selesai. Baik, kita akan lanjut ke lantai 2. Ini adalah tadi ruang tunggu di mana para penumpang bersiap untuk melakukan cek tiket ya, setelah melakukan security check sebelumnya di pinggir di sini. Ada 2 lokasi yang dipergunakan untuk security check, terutama di bagian selatan dan juga di bagian utara. Dari mana Pak Nur? Seperti biasa, miniatur dari kereta cepat Jakarta Bandung rangkaian IMU-nya menjadi tempat foto-foto bagi masyarakat yang akan menuju ke Kota Bandung sebelum menaiki area peron. Area ruang tunggu di sini memiliki kursi yang cukup banyak. Kemudian yang perlu dilengkapi adalah adanya display yang cukup besar ya, terutama ke arah penumpang untuk mendapatkan informasi. Kemudian juga notifikasi sudah cukup baik. Yang kita dengar suaranya juga cukup jelas untuk kedatangan, kemudian keberangkatan, pengecekan tiket, dan seterusnya. Ini adalah area kuliner ataupun area komersial UMKM yang ada di lantai 2 di depan area keberangkatan, tadi ruang tunggu. Para penumpang sebelum melakukan perjalanan atau pada saat sampai yang tidak langsung ke bawah bisa menggunakan area ini untuk membeli makanan dan minuman yang diinginkan. Terdapat banyak sekali pilihan yang dapat dibeli ya. Kemudian area ini dikelola oleh Sarinah, baik itu bazar kuliner ataupun bakul, serta ada pasar kuliner pakul kali ya. Nah, untuk yang bakul ini berada di area lorong, yaitu sambungan jembatan udara antara stasiun kereta cepat dengan stasiun LRT Jabodebek. Para penumpang yang menuju ke stasiun LRT akan melewati area kuliner yang ini. Tapi tidak terbatas untuk penumpang LRT saja, penumpang yang lain cukup berjalan menuju ke lorong ini untuk membeli makanan dan minuman. Jenis-jenis makanannya adalah makanan Nusantara dan mungkin ada masakan modern ya. Kemudian minuman-minuman juga tersedia di sini. Dilengkapi dengan tempat duduk ya di bagian pinggir bersama meja, tentunya memudahkan masyarakat para pengguna untuk makan dan minum daripada berdiri. Meskipun kita lihat sebenarnya tempat makan dan minumnya berada di area ataupun jalur disabilitas di sini ya, seperti guide blocks yang di bawah. Mungkin guide blocks-nya bisa dipindahkan ke bagian tengah, lalu tentunya akan membantu mereka disabilitas melewati area ini dengan mudah, karena kalau tidak mungkin akan berhadapan dengan para penumpang yang sedang makan atau minum. Baik, kita sudah sampai di ujung dari area kuliner jembatan udara. Di sini ada 2 ondel-ondel.
dan ini merupakan ciri khas dari Betawi ya, adat istiadat budaya Betawi tentunya karena berada di kota Jakarta ya. Rangkaian kereta cepat masih menjadi spot utama bagi para penumpang untuk berfoto-foto karena memang ini adalah hal baru dan dapat dipergunakan oleh masyarakat, memberikan manfaat ya, memberikan waktu yang lebih efisien, kecepatan mencapai kota Bandung dan sebaliknya, kemudian menghemat tenaga. Jadinya angkutan ini menjadi moda transportasi baru, menjadi primadona bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kecepatan, kemudian hemat tenaga, dan mungkin kalau berpergian sendirian ataupun berdua akan lebih hemat biaya. Semenjak adanya kereta cepat, kita juga memantau tol Jakarta-Bandung yang makin berkurang ya kepadatan kendaraannya. Ini adalah bisnis kelas. Besok kita akan mencoba kereta cepat ke Bandung ke arah Braga. Nantikan videonya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.